Karena jarang ada sop ikan di Indonesia yang menggunakan nanas sebagai sumber rasa asam. Biasanya kalau kita ngomongin sop ikan, rasa asam datang dari asam Jawa, belimbing wuluh, atau jeruk nipis. Tapi di Belitung itu beda cuy. Nanas jadi bahan penting. Setiap makanan punya cerita, setiap cerita punya kenangan. Setiap makanan punya cerita, setiap cerita punya kenangan. Selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini. Dan di menu episode kali ini kita bakal lanjut lagi ke salah satu program spesial dari Before It di bulan Ramadan yang judulnya Suara dari Kampung Halaman. Program ini sederhana sebenarnya, tapi menurut gue punya rasa yang dalam banget. Kenapa? Karena di program ini gue gak cuma ngebahas sejarah makanan aja, tapi juga ngebawain cerita dari seseorang tentang kampung halamannya, tentang tempat dia tumbuh, tempat ia punya kenangan, dan tentu saja makanan yang selalu ngingetin dia saat Ramadan di kampung halamannya. Di menu episode kali ini kita bakal jalan ke sebuah pulau yang mungkin sering orang denger namanya, tapi gak semua orang benar-benar ngerti kehidupan dan rasa dari sana. Kita bakal nyebrang ke Pulau Belitung. Cerita ini datang dari Iksan yang lahir dan besar di Belitung, sebuah pulau yang posisinya berdampingan dengan Bangka, tapi punya karakter dan cerita yang berbeda. Mari kita dengar cerita dari Iksan. Check it out. Halo, perkenalkan nama aku Iksan Setiawan. Aku berasal dari Kabupaten Belitung. Jadi tepatnya aku nih sekarang ada di Belitung ya. Belitung, Kecamatan Sijuk, Desa Air Selumar. Jadi aku di Belitungnya bukan di Bangka ya, karena kita ini beda pulau. Jadi Bangka itu provinsinya, Belitung ini adalah kabupatennya. Jadi aku di Kabupaten Belitung, diamnya di Kota Tanjung Pandan. Paling kalau yang saya ingat itu kalau di Belitung itu Ramadan gini enaknya ngabuburitnya ke pantai. Jadi ngabuburitnya itu bukan ke kota ya, ke pantai, karena ya ini pulau ya dikelilingi laut. Jadi ngabuburitnya ke pantai sambil lihat pemandangan, lihat orang-orang. Paling kalau bicara berbuka puasa di daerahku itu di Belitung ini sama aja sih kayak di daerah-daerah lain. Paling kalau di sini tuh ada yang makanan khasnya yang biasa orang-orang sini bikin itu gangan. Jadi hampir semua asli orang Belitung ya bisa bikin gangan, dan hampir setiap hari juga makan gangan gitu kan. Masakan gangan itu dia tuh kayak lempah kuning gitu deh. Jadi bisa dibilang sup kuah kuning lah. Jadi dia itu ada asam-asamnya. Ya, asam-asamnya itu dari buah nanas, terus dicampur sama ikan, sama rempah-rempahnya, terus direbus kan, baru dihidangin gitu. Nah itu kalau yang suka pedes lebih enak gitu. Apalagi siang-siang makannya tuh mantap lah. Jadi kalau makanan khas Belitung itu ya gangan kan. Nah kalau gangan itu biasanya tuh ada dua versi kalau di sini. Ada gangan laut sama gangan darat. Jadi yang membedain itu kalau gangan laut itu dia nggak kental, kalau gangan darat itu dia kental karena pakai singkong. Nah kalau gangan darat itu pakai singkong, kalau gangan ikan laut itu pakai nanas ya kayak gitu. Dan kenapa harus gangan? Ya karena menurut aku sendiri gitu kan, kalau gangan itu apalagi kalau pakai ikan karang nih. Namanya itu kayak kalau di Indonesia ini tuh baronang. Nah, kalau di sini tuh ikan bingkis, kalau di sini bingkis. Nah, kalau di sana tuh baronang. Kalau pakai itu
masaknya itu lebih nikmat ikannya tuh. Pokoknya kalau lo ke Belitung nanti harus cobain, pasti nambah. Jadi kalau masalah sejarahnya itu, masakan gangan ini dulunya bukan jadi makanan sehari-hari gitu. Dulu itu makanan gangan ini cuma dihadirin kalau ada acara-acara penting. Karena gangannya dulu itu orang Belitung nih, mereka kebanyakan tuh kayak dari daging-dagingan, kayak dari hewan kancil atau rusa kayak gitu kan. Nah, diolah jadi lagangan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan beda nih. Kalau sekarang yang dimakan sehari-hari itu pakai ikan gitu kan, yang dari hasil laut lah gitu kan. Dan kembali ke sejarahnya lagi ya, gangan ini sebenarnya perpaduan antara budaya Tionghoa dan Melayu gitu. Karena kalau di Belitung Melayu dan Tionghoa itu berdampingan lah gitu kan. Jadi terciptalah mungkin masakan ini gitu kan, yang dihadirkan buat acara-acara penting dulunya kan. Belajar dari mulai bahan-bahan, dari mulai bumbu-bumbu, mereka belajar mungkin, dan jadikanlah masakan khasnya Belitung gitu kan. Dan keterusan sampai sekarang orang-orang yang asli Belitung pada bisa gitu bikin. Dan kenapa juga dulu enggak jadi makanan sehari-hari ya, karena gangan ini sebenarnya lumayan bisa dibilang makanan mahalnya orang Belitung lah. Karena ya sulit gitu kan buat bikinnya juga, terus rempah-rempahnya tuh banyak gitu kan, bukan sedikit. Jadi makanya nggak dihadirkan buat sehari-hari dulu kan. Kalau sekarang kan udah ada semua gitu ya, bahan-bahannya enak gitu. Nah, sekarang tantangan nih buat Before Eat, coba bahas makanan atau cemilan nih khas Belitung. Namanya itu rintak. Nah, jadi rintak ini tuh cemilan khas yang bisa didapatnya tuh cuman ketika kita lebaran. Dan mungkin kalau sekarang tuh juga bisa didapat kalau kita lagi ada hajatan doang. Itu cemilan yang lumayan legend lah kalau di Belitung. Bahas deh. Nah, itu dia suara dari Iksan. Kalau gue denger nih, Iksan bilang satu hal yang menarik banget nih. Kalau di Belitung ketika Ramadan datang, orang gak selalu lari ke pusat kota. Justru banyak orang malah pergi ke pantai. Karena pulau ini ya memang hidupnya dikelilingi oleh laut. Dan dari cerita Iksan ini kita bakal masuk ke dua makanan yang bener-bener punya identitas Belitung. Yang pertama adalah gangan yang tadi udah diceritain sama Iksan. Hidangan utama yang punya karakter rasa asam, seger dengan warna kuning yang khas. Dan Before Eat dikasih tantangan dari Iksan buat ngebahas cemilan legendaris yang biasanya muncul saat lebaran atau hajatan doang nih. Yang namanya rintak. Alright, dua makanan, dua cerita dari sebuah pulau yang sederhana tapi kaya akan rasa. Dan sebelum kita masuk ke makanannya, seperti biasa di Before Eat kita akan nyebrang dulu ke tempatnya nih. Alright, let's go. Belitung, sebuah pulau di tengah jalur perdagangan. Kalau lo lihat peta Indonesia, Belitung itu ada di timur Pulau Bangka, di antara Sumatera dan Kalimantan. Pulau ini masuk ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan dari dulu posisinya cukup strategis karena dia ada di jalur perdagangan yang dulu sangat sibuk. Terutama jalur kapal yang lewat Selat Karimata dan Laut Natuna. Tapi Belitung bukan cuma soal jalur kapal. Pulau ini dari dulu dikenal sebagai Pulau Timah. Pada abad ke-18 sampai abad ke-19, Belitung jadi salah satu pusat tambang timah yang penting di wilayah Nusantara. Banyak perusahaan tambang Belanda yang datang ke sini dan akhirnya membawa berbagai komunitas orang dari luar. Ada orang Melayu lokal,
Ada orang Tionghoa yang datang sebagai pekerja tambang. Ada juga pengaruh budaya dari Sumatera dan Kalimantan. Campuran budaya ini akhirnya membentuk identitas Belitung yang unik. Dan kalau lo pernah lihat foto Belitung, lo pasti tahu satu hal yang khas, yaitu pantainya. Pantai Belitung itu terkenal dengan batu granit besar yang berserakan di tepi laut, dengan air yang jernih dan pasir putih yang halus. Karena pulau ini relatif kecil, laut selalu dekat dari manapun lo berada. Dan mungkin itu juga yang bikin budaya makan orang Belitung sangat dekat dengan hasil laut. Ikan karang, udang, cumi, kepiting, semua jadi bagian dari keseharian. Makanya nggak heran kalau salah satu makanan paling ikonik dari Belitung adalah hidangannya ikan yang namanya gangan. Gangan itu sup ikan asam kuning dari Belitung. Kalau lo pertama kali lihat gangan, mungkin lo bakal mikir ini seperti sop ikan biasa. Warnanya kuning, kuahnya ringan dan biasanya diisi ikan laut. Tapi saat lo coba makanan itu, rasanya langsung beda totally. Karena gangan punya karakter yang khas banget. Dia punya rasa asam seger yang kuat, tapi tetap hangat dari rempah-rempahnya. Rasa asam ini biasanya datang dari buah nanas. Dan disinilah gangan jadi unik. Karena jarang ada sop ikan di Indonesia yang menggunakan nanas sebagai sumber rasa asam. Biasanya kalau kita ngomongin sop ikan, rasa asam datang dari asam Jawa, belimbing wuluh, atau jeruk nipis. Tapi di Belitung itu beda cuy. Nanas jadi bahan penting. Dan menurut banyak cerita lokal, penggunaan nanas ini sebenarnya sangat masuk akal. Kenapa? Karena Belitung dari dulu juga dikenal punya perkebunan nanas yang cukup banyak. Jadi buah ini bukan bahan yang langka, justru bahan yang mudah didapat. Dan ketika dimasukkan ke dalam kuah ikan, nanas memberikan rasa asam yang lebih seger, sekaligus sedikit manis alami. Tapi gangan ternyata nggak cuma satu jenis. Yang tadi Iksan bilang tuh, di Belitung ada 2 versi gangan sekaligus cuy. Gangan laut dan gangan darat. Makanan aja sampai ada 2 versi kayak gini kan. Langsung kita bahas tuh. Kita mulai yang paling terkenal dulu nih, seperti yang Iksan bilang tadi, gangan laut. Seperti namanya, gangan laut menggunakan bahan utama dari laut. Biasanya ikan yang dipakai adalah ikan karang, atau kalau di daerah kita nih biasa disebut ikan baronang. Ikan ini hidup di sekitar terumbu karang. Dagingnya putih, teksturnya padat, dan rasanya cukup manis. Makanya ketika dimasak jadi gangan, ikan ini tetap terasa kuat meskipun direbus dalam kuah. Untuk membuat gangan laut, biasanya langkahnya cukup sederhana, tapi sangat tergantung pada kesegaran bahannya. Awalnya ikan dibersihin dan dipotong, kemudian dibuat kuah dari campuran rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, cabai, dan sedikit terasi. Rempah ini biasanya dihaluskan lalu ditumis sampai harum. Setelah itu airnya dimasukin, terus potongan ikannya dimasak di dalamnya. Kemudian masukin bahan pentingnya, yaitu nanas. Potongan nanas ini akan memberikan rasa asam seger pada kuah. Kadang juga ditambah daun kemangi atau daun kesum untuk memberikan aroma tambahan. Hasil akhirnya adalah sop ikan yang warnanya kuning cerah. Dengan rasa yang seger, sedikit asam, dan sangat cocok dimakan dengan nasi panas. Tapi meskipun terlihat seperti makanan sehari-hari, sebenarnya dari dulu gangan itu bukan hidangan harian. Gangan sebagai hidangan acara penting di beberapa cerita masyarakat Belitung. Gangan justru lebih sering muncul saat acara-acara besar seperti pernikahan atau perayaan tertentu. Karena pada masa dulu, ikan karang besar bukan sesuatu yang selalu tersedia setiap hari. Menangkap ikan di laut butuh waktu dan tenaga. Dan biasanya ikan terbaik disiapkan untuk momen yang spesial. Jadi gangan bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kebersamaan. Makanan yang dimasak dalam panci besar lalu dimakan bersama keluarga dan tetangga. Dan dari situlah gangan akhirnya jadi salah satu simbol kuliner di Belitung. Jangan lupain, itu baru gangan laut.
kita akan masuk ke gangan darat ya kan. Ini versi kedua dari gangan. Namanya mungkin bikin penasaran karena kalau gangan laut jelas-jelas pakai ikan laut. Nah kalau gangan darat ternyata punya karakter yang sedikit berbeda nih cuy. Kuahnya biasanya lebih kental daripada gangan laut. Dan bahan utamanya bukan cuma ikan. Salah satu yang membuat gangan darat berbeda adalah menggunakan singkong. Singkong ini dimasak bersama kuah dan rempah. Sehingga kuahnya menjadi lebih pekat dan teksturnya lebih berat dibanding gangan laut. Kalau gangan laut terasa ringan dan seger. Gangan darat terasa lebih mengenyangkan. Rasanya juga biasanya sedikit berbeda karena tidak selalu menggunakan nanas sebagai sumber asamnya. Beberapa versi menggunakan bumbu yang lebih kuat dan lebih kental. Dan perbedaan dua jenis gangan ini sebenarnya menunjukkan satu hal yang menarik tentang budaya makan di Belitung. Bahwa masyarakat di pulau ini hidup di antara laut dan darat. Ketika hasil laut melimpah, lahirlah gangan laut. Ketika bahan darat seperti singkong lebih mudah didapat, muncullah gangan darat. Dua versi tapi tetap satu identitas. Gangan. Tapi kalau misalnya ngebahas gangan, jujur gue baru denger dan gue baru tahu. Gue sekitar tahun 2000 berapa ya, gue tuh pernah ke Belitung tapi belum tahu gangan. Jadinya gue gak nyobain tuh ke Belitung tuh. Nah di Belitung justru gue nyobain mie yang cukup terkenal tuh, mie di Belitung tuh. Gue lupa nama mie-nya apa karena itu udah lama banget dan itu kayaknya gimana ya, rasanya tuh gurih-gurih asik gitu tuh. Kayak kalau misalnya gue ke Belitung kayak gue harus makan di situ lagi. Tapi gue lupa daerahnya di mana, tempatnya di mana karena udah cukup lama. Dan ya tujuan utamanya mungkin karena apa ya? Karena ke Belitung itu vibe-nya masih kerasa dengan Laskar Pelangi yang kita tahu gitu kan, dari film Laskar Pelangi. Gue wisata ke sana segala macamnya, holiday ke sana gitu kan. Dan sayangnya belum ada Before It, jadi gue belum ngebahas makanan-makanannya. Ya semoga ada rezekinya, ada waktunya gue bakal main ke Belitung lagi. Oke Iksan, tungguin Before It datang ke Belitung. Amin. Dan tadi kita udah ngebahas tentang gangan yang itu tuh ternyata makanan yang selalu ada di saat bulan Ramadan. Kalau kata Iksan ya. Dan itu tuh biasanya dibikin dengan keluarga-keluarga gitu. Kayak seru juga tuh makan gangan saat bulan Ramadan. Seger-seger gimana gitu kan. Tapi ternyata gak cuma gangan. Iksan tuh ngasih tantangan ke Before It untuk cari tahu cemilan legendaris yang bersejarah di Belitung, yaitu adalah rintak. Aduh Iksan, ada aja nih. Udah gangan dicari tahu kan. Sekarang kita cari tahu tentang rintak. Right. Langsung ada ya kan. Sekarang kita pindah dari makanan utama nih. Tadi gangan kan. Kita pergi ke makanan yang lebih ringan. Tadi tuh udah berat-beratan. Dan sekarang kita ke cemilan-cemilan yang muncul biasanya tuh di saat bulan Ramadan ataupun ketika ada hajatan. Cemilan ini namanya yang tadi udah gue sebut adalah rintak. Buat orang Belitung, rintak bukan sekedar kue. Dia seperti bagian dari tradisi. Kalau lo datang ke rumah orang Belitung saat lebaran, kemungkinan besar lo bakal menemukan toples berisi rintak di meja. Bentuknya biasanya bulat pipih dengan tekstur yang agak keras tapi renyah. Rasanya manis dengan aroma kelapa yang khas. Dan kalau kita lihat bahan-bahannya sebenarnya cukup sederhana. Rintak biasanya terbuat dari tepung sagu, kelapa parut, gula, dan telur. Kadang juga ditambahin sedikit mentega untuk memberikan aroma yang lebih wangi. Semua bahan ini dicampur sampai membentuk sebuah adonan. Kemudian dibentuk kecil-kecil, terus dipanggang di oven sampai kering. Karena menggunakan tepung sagu, tekstur rintak jadi berbeda dari kue biasa. Nah ini kalau misalkan dari cara pembuatannya, ini kayaknya kayak model-model kita bikin nastar, kastengel. Mungkin kalau misalkan di sini seperti itu ya, tapi kalau di sana tuh rintak. Gue nggak tahu sih di sini ada rintak apa enggak, atau mungkin kayaknya sama tapi namanya beda. Gue juga kurang tahu nih. Tapi kalau yang tadi udah gue kasih tahu, rintak itu tuh kan pakai tepung sagu gitu. Kalau misalkan kayak nastar terus atau kastengel kayak gitu, kayak bukan pakai tepung sagu kan? Karena tepung sagu ini yang bikin rintak itu jadi lebih renyah, terus juga gampang rapuh, tapi punya rasa yang ringan dan nagih.
Dan karena sifatnya yang kering, rintak bisa disimpan cukup lama. Makanya cocok banget jadi cemilan buat momen seperti lebaran, di mana rumah sering kedatangan tamu tiap harinya ya kan. Selain lebaran, rintak juga sering muncul saat hajatan, seperti pernikahan atau acara keluarga. Di banyak daerah Indonesia, kita sering melihat makanan utama jadi pusat perhatian. Tapi di Belitung, cemilan seperti rintak juga punya peran penting. Dia jadi simbol keramat-tamahan. Ketika tamu datang, selalu ada sesuatu untuk disajikan. Sesuatu yang sederhana tapi dibuat dengan tangan sendiri. Dan mungkin itu juga yang membuat rintak terasa spesial. Karena di balik kue kecil ada tradisi masak-memasak bersama. Ada cerita keluarga dan ada suasana rumah yang hangat. Kalau kita balik lagi ke ceritanya Iksan, di Belitung dia bilang satu hal yang menurut gue menarik nih tadi. Di Belitung saat Ramadan orang sering memilih pantai yang tadi udah gue bilang daripada ke kota. Karena di pulau yang dikelilingi laut, pantai itu bukan tempat wisata yang jauh. Dia bagian dari kehidupan sehari-hari. Bayangin suasananya. Angin laut yang pelan, suara ombak, langit sore yang mulai berubah warna. Lalu ketika waktu buka tiba, ada sepiring nasi, semangkuk gangan yang hangat, dengan ikan karang yang baru dimasak. Dan setelah dimakan, mungkin bisa jadi ada rintak di meja ya kan. Cemilan kecil yang rasanya sederhana tapi penuh kenangan. Dan mungkin disitulah kekuatan makanan sebenarnya. Bukan cuma soal rasa, tapi soal tempat dan cerita yang menempel di dalamnya. Dari cerita Iksan, kita akhirnya belajar bahwa sebuah pulau kecil seperti Belitung punya identitas kuliner yang kuat. Ada gangan dengan dua versi yang mencerminkan kehidupan antara laut dan darat. Dan juga ada rintak, cemilan sederhana yang selalu hadir di momen kebersamaan. Makanan-makanan ini mungkin terlihat sederhana, tapi seperti banyak makanan di dunia, di baliknya selalu ada sejarah, budaya, dan kenangan orang-orang yang memakannya. Dan mungkin itulah yang membuat setiap makanan selalu punya cerita. Alright, gue Zil Karim dan ini Before It karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.